Jadi memang kadang cangkem elek lah bahasa kasarnya itu. Angen-angen itu lebih mati timbang takbir ya. Karena mereka itu memang kalau kita turutin itu memenya itu terlalu kadang menghujat kita itu. Enak ya jadi GNU, ada orang mati datang, kiainya dapat makan, dapat rokok. Kok setiga itu ya ada orang meninggal kok malah kita makan-makan. Ya, seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu. Tapi yang orang NU kebalikan balas. Oh ternyata nggak boleh ya mayat disodakoi, ternyata nggak boleh ya orang dermawan. Berarti Islam membolehkan medit ya gitu. Ya kalau ayam kita sapu saja ya, pakai sapu lidi ya, nggak usah pakai pistol ya. Terlalu mahal ya. Udah gitu ayamnya nggak takut kalau pistol. Kamu acung-acungan pistol, mana dia takut? Acung-acungkan sapu, ayam langsung paham ya. Jadi kelas sapu saja ya, kelas A, kelas ayam. Akhirnya keluarga saja di situ yang ngumpul. Orang lain takut mau datang, kenapa? Tidak boleh berkumpul di rumah orang mati, tidak boleh. Ya. Ketika kita dengar ada orang mati ya sudah kita doakan dari jauh, nggak usah kita datang-datang. Nanti masuk kepada niyahah, masuk kepada meratap, dilarang dalam syariat. Terus katanya disuruh ngantar makanan. Ya sudah kalau begitu kita lempar saja makanannya. Jangan kita datang. Atau dia suruh datang kemari ambil makanannya. Apa begitu ajaran Islam? Belum. Enggak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khair fi kulli waqtin wa hinin. Semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik sehingga kita menjadi orang-orang yang melakukan yang terbaik, menerima yang terbaik dan memberikan kepada sesama yang terbaik. Amin Allahumma amin. Allah berikan kemudahan dalam semua urusan kita, urusan keluarga, urusan mencari nafkah, dan urusan pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Apa yang disampaikan Gus Baha itu sangat brilian dan memang logis. Bahwasanya terkadang cangkem elek lebih efektif untuk membungkam atau untuk memahamkan kepada mereka tentang amaliyah seperti tahlilan. Bahkan itu bisa lebih efektif daripada membacakan kitab para ulama. Sekarang saya kasih gambaran dulu. Misalnya ayam masuk ke halaman rumah kita. Lalu di depan kita ada sapu sama ada pistol. Kira-kira lebih efektif mana untuk mengusir ayam itu? Apakah pistol kita tembakkan, mengusir ya, bukan membunuh, atau sapu saja kita lambai-lambaikan ke ayam itu? Tentu adalah sapu, karena ayam tidak tahu bahayanya pistol itu apa. Artinya ini yang disebut dengan khitabun nasi ala hasbi miqdari uqulihim. Berbicara dengan manusia sesuai dengan kapasitasnya. Kita bacakan kitab kalau memang tidak paham, ya kan percuma. Jadi lebih baik memakai logika-logika yang mudah difahami, atau kalau bahasanya Gus Baha mungkin cangkem elek. Misal masalah tahlilan. Yang selalu dipersoalkan itu kan keluarga mayat memberi makan. Ya. Kok bisa keluarga mayat memberi makan? Kok jahat sekali gitu. Orang sudah kena musibah, keluarganya ada yang mati, kok malah masih dibebani dengan memberi makan? Pertanyaannya, saya kira tetangganya jahat kalau sudah tahu yang meninggal di rumahnya itu orang tidak punya apa-apa, mereka tidak mau memberi makan, tetapi masih datang lalu minta makan, sehingga mereka terpaksa memberi makan. Yaitu jahat, nggak usah bicara hukum fikih, secara kemanusiaan jahat. Kenapa? Orang sulit masih dipersulit. Tetapi kalau faktanya mereka yang memang mau bersodakoh, kenapa dilarang-larang? Selama yang disodakohkan itu statusnya bukan status harta anak yatim. Misalnya yang meninggal seorang ayah punya anak yatim, di mana anak yatim ini disebutnya mahjur, orang yang belum boleh bertasarruf dengan hartanya, otomatis hartanya tidak boleh diapa-apain, ya. Lalu itu dimakan, maka berarti memakan haknya anak yatim. Bukan masalah karena ada yang meninggal, tapi itu namanya memakan hak orang lain. Itu yang dibahas dalam fikih. Kalau memang yang keluarga yang meninggal itu sudah besar-besar semua, bahkan anak-anaknya sudah ada duit semua, lalu orang datang mereka kasih makan, lalu mau kita larang, maka kebalikan pertanyaannya, memangnya Islam mengajarkan orang pelit,
Memangnya Islam itu mengajarkan orang datang ke rumah kita terus kita nggak dikasih apa-apa gitu. Islam mengajarkan medit. Nah, itu kan. Ya sudah, berkutak di situ saja. Memangnya Islam mengajarkan seperti itu? Pelit gitu kita ya. Kan enggak. Islam itu mengajarkan dermawan, bahkan mengecam orang-orang pelit. Standarnya orang pelit itu apa? Dia ada yang mau dia suguhkan tapi tidak mau. Itu namanya pelit. Kalau tidak ada, bukan pelit. Jadi coba bayangkan, memangnya orang-orang datang ke rumah orang meninggal itu mau makan? Kan nggak mungkin ya. Kalau waras ya. Apalagi zaman sekarang. Mana ada orang datang ke rumah orang meninggal untuk makan? Nggak ada, itu hanya untuk simpati, mendoakan, memberikan dukungan moral, memberikan dukungan semangat, menghibur ya. Ini kok mau dilarang-larang? Ya. Kalau masalah ngasih makan, ya tuan rumah berinisiatif untuk memberi makan, silahkan. Apalagi faktanya yang dikasihkan, dimasak itu bukan tuan rumah yang masak. Berasnya pun dari tetangga-tetangganya yang datang membawa beras. Ini kok mau dilarang terus kamu anggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Berarti kalau begitu Islam itu mengajarkan pelit gitu. Nah itu cangkem elek namanya ya. Diputar logikanya gitu. Karena kalau kamu mau main dalil, ya, Nabi SAW mengajarkan kalau ada orang meninggal, maka isna'u at-ta'am, buatlah makanan untuk keluarganya orang meninggal karena dia repot. Prinsipnya di sini adalah membantu saudara. Itu sudah berlaku, Pak. Di kampung itu kalau ada orang mati, tidak mungkin yang keluarganya itu sibuk masak, mesti tetangganya datang, tetangganya yang masak, tetangganya yang menyiapkan untuk orang-orang. Bahkan berasnya itu juga dari orang yang bawa. Di mana merepotkan tuan rumahnya? Artinya, prinsip dari apa yang ingin disampaikan Nabi itu sudah terjadi di situ. Jangan lalu kamu hukumi, pokoknya kalau ada orang meninggal, maka tidak boleh dia memberikan harta kepada orang yang datang. Itu ngaco, hukum dari mana? Sejak kapan ada larangan bersedekah hanya karena meninggal? Itu memahami hukum dari mana? Kan begitu ya. Satu, masalah makan. Yang kedua biasanya masalah ijtima. Kunna na'uddul ijtima, ya, mesti begitu. Minan niyahah ya. Mesti itu dibawa-bawa. Padahal mari kita jujur, kita perhatikan asar itu ya. Statusnya apa ya. Nanti kita bahas ya. Pelan-pelan nanti kita bahas di konten lain. Status andalan mereka, dan seperti yang sering saya bilang, mereka itu mau doib mau apa, kalau setuju mesti diangkat-angkat terus. Bahkan sesuatu yang tidak ada sumbernya pun mereka angkat-angkat terus karena sepaket, sesuai dengan selera, kan begitu. Sementara kalau ada sumber yang menurut mereka bertentangan, dihajar habis-habisan. Padahal nyata-nyata itu juga misalnya sama-sama doif atau bahkan lebih kuat. Jadi soal selera saja, bukan soal keadilan di dalam menilai sumber ini sahih atau tidak. Hanya kalau tidak sesuai dengan kita, hantam habis-habisan. Oh, ini doib, palsu, ini orangnya tidak ketemu. Tapi ketika ada sesuatu yang sesuai selera, nggak tahu dari mana sumbernya pun ditelan habis-habisan. Itu mereka ya. Kembali kepada berkumpul di rumah ahli mayit itu dianggap niyahah. Misalnya ini benar, berkumpul seperti apa yang dimaksud? Sekarang saya tanya, ketika Rasulullah wafat, apa nggak ada orang datang? Dibiarkan begitu sendirian? Masuk akal nggak? Terus kalau di kampung kita ada orang meninggal, tidak boleh kita datang. Kalau kita datang, nanti dianggap berkumpul. Berarti kita itu melanggar aturan syariat. Biarkan saja dia sibuk sendiri. Kan jadi aneh. Orang meninggal itu dibantu. Dibantu dimandikan. Dibantu digalikan kuburannya. Dibantu gotong. Ketika orang menggotong, itu datang ke rumah yang meninggal. Ketika orang meninggal itu disolati, kita datang ke rumahnya. Itu kan juga berkumpul. Itu mau disebut juga sebagai niyahah, meratap. Sehingga tidak boleh berkumpul di rumah orang mati. Ya. Kalau memang, kalau itu boleh. Terus kenapa orang tahlilan tidak boleh? Apa bedanya? Orang berbondong-bondong datang dengan niat yang baik. Mendoakanlah, membantu memandikanlah, bantu masaklah, ngantar makanan. Semua itu ngumpul, datang ke rumah orang yang meninggal. Kenapa itu menjadi berbeda kalau masalah tahlilan? Kalau tahlil itu kan waktunya malam, ngumpul-ngumpul. Nggak boleh itu. Kan jadi aneh ya. Aneh ya.
pakai akal waras saja gitu. Orang datang ke rumahnya orang meninggal, kumpul di situ berdoa, mendoakan, membacakan tahlil, membacakan Al-Quran, membacakan Yasin, bacakan sholawat, dihadiahkan pahalanya kepada yang meninggal. Apa masalahnya? Dianggap meratap. Meratapnya di mana? Jangan kamu bayangkan ajaran Islam itu ada orang mati, jangan kita datang, biarkan dia. Akhirnya keluarga saja di situ yang ngumpul. Orang lain takut mau datang. Kenapa? Tidak boleh berkumpul di rumah orang mati, tidak boleh. Ketika kita dengar ada orang mati, ya sudah kita doakan dari jauh. Nggak usah kita datang-datang. Nanti masuk kepada niyahah, masuk kepada meratap, dilarang dalam syariat. Terus katanya disuruh ngantar makanan. Ya sudah, kalau begitu kita lempar saja makanannya. Jangan kita datang. Atau dia suruh datang kemari, ambil makanannya. Apa begitu ajaran Islam? Belum. Enggak lah. Mana ada ajaran Islam seperti itu ya. Namanya membantu, kita datang. Namanya datang, kita berkumpul. Apa harus masing-masing? Jangan bareng. Siapa yang datang sekarang? Satu datang. Habis itu pergi dulu. Datang lagi. Seperti itu. Ini efektif sekali membuka logika. Ya. Orang-orang yang mengutuk-ngutuk tahlilan itu apa sih yang diserang? Bid'ah. Karena tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW, tidak pernah dilakukan para sahabat. Rasulullah keluarganya wafat tidak pernah tahlilan. Sahabat wafat tidak pernah tahlilan. Itu aja. Padahal sudah kita bicarakan sebelumnya bahwa tuntunan itu bukan hanya berpatok kepada praktek amaliyah. Ada yang memang tidak ada prakteknya di zaman Rasulullah, tetapi tetap menjadi tuntunan yang hukumnya bukan hanya sunnah, bahkan bisa jadi wajib. Sehingga disinilah ulama membahas keilmuan itu, mengkompar hadis satu dengan hadis lain, pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis dikompar, sampai-sampai Imam Malik berani membuat sebuah amaliyah, yaitu kalau masuk rumahnya membaca Masya Allahu la haula wa la quwata illa billah. Padahal itu juga tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sandarannya Imam Malik? Al-Quran. Firman Allah langsung, ada ayat masuk surga itu dengan mengucapkan Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Kata Imam Malik, ya rumah ini kan baiti jannati, surga di dunia. Jadi perlakukannya sama. Itu Imam Malik. Artinya kamu jangan terlalu heran kalau ada amaliyah yang tidak pernah ada contohnya di Rasulullah gitu. Ini mengada-ngada, ini bid'ah dolalah. Ya kalau ayam kita sapu saja ya. Pakai sapu lidi ya, nggak usah pakai pistol ya. Terlalu mahal ya. Udah gitu ayamnya nggak takut kalau pistol. Kamu acung-acungan pistol, mana dia takut? Acung-acungkan sapu, ayam langsung paham ya. Jadi kelas sapu saja ya, kelas A, kelas ayam. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.